Semangat pagi. Kembali lagi bersama kami tim LSS. Kali ini kita akan membahas tentang modul pengenalan Total Productive Maintenance atau biasa disingkat TPM. Jadi, apa keuntungan dari menjalankan TPM tersebut? Apa keuntungan menjalankan TPM ini? Keuntungan TPM yang biasanya tercapai di perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan TPM itu adalah seperti peningkatan dalam produktivitas pekerja sebanyak 30%, atau setelah 3 tahun terdapat efisiensi operasional sebanyak 85%. Bisa juga kita menurunkan 90% dari tingkat defect produk kita. Ada juga yang mempunyai keuntungan menurunkan 50% dari inventory kita. Selain itu ada menurunkan biaya maintenance sebanyak 30%. Dan juga ada yang sudah mendapatkan zero safety atau environmental problem. Dengan TPM kita juga mempunyai target non-stop or no-touch operation of production line. Maksudnya adalah 100% production efficiency. Jadi bagaimana kita mendapatkan keuntungan-keuntungan atau benefit-benefit yang kita dapatkan dari menjalankan TPM ini? Yang pertama adalah kita harus mengkategorikan losses dan mengukur losses tersebut. Akan lebih baik jika pengukuran losses dan failure ataupun downtime ataupun kerugian yang ada di dalam perusahaan kita ekspresikan ke dalam bentuk uang, sehingga akan mempunyai impact yang lebih besar. Yang kedua, kita harus menghubungkan bisnis impact dari loss tersebut dengan fungsi dari masing-masing TPM pilar yang tadi secara singkat sudah kami sebutkan. Yang ketiga, set target dari improvement tersebut. Yang keempat, identifikasi aktivitas apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pilar. Kelima, monitor terus progres aktivitas yang akan dilakukan pilar-pilar tersebut. Dan yang keenam, setelah kita melakukan progress improvement dari masing-masing pilar, tunjukkan keuntungannya apakah seperti yang disebutkan di depan tadi atau tidak. Bagaimana mengeliminasi atau menghilangkan loss-loss tersebut? Tadi sudah disampaikan bahwa kita harus mengukur loss-loss tersebut. Tools yang digunakan dalam TPM adalah Overall Equipment Efficiency atau yang sering kita sebut sebagai OEE. Penjelasan lebih dalam akan kita jelaskan di modul khusus untuk OEE. Di sini kita jelaskan bahwa OEE akan menghitung losses yang terjadi di produksi kita atau di perusahaan kita. Apakah terjadi failure? Apakah terjadi loss dari changeover? Apakah kita mempunyai loss dari startup ataupun shutdown loss? Apakah kita mempunyai minor stop loss? Apakah kita mempunyai speed loss? Apakah defect kita terlalu tinggi? Nah, semua komponen itu akan dirangkum menjadi 3 kategori utama, yaitu availability, performance, dan quality. Nah, tingkat persentase OEE inilah yang akan kita jadikan tujuan untuk memprioritaskan masalah apa yang harus kita lakukan. Berikut adalah kontribusi TPM dalam sebuah bisnis. Ini adalah hanya sebuah contoh. Sudah disebutkan di awal bahwa setiap analisa dalam aktivitas TPM akan didasarkan dari faktor PKC DSM.
yang sudah disebutkan di awal modul ini. Dari analisa tersebut akan dikategorikan sebagai 6 big loss dalam perhitungan OEE. Dari 6 big loss ini maka akan kita dapatkan prioritas masalah yang perlu kita selesaikan, dan kita tentunya akan dapat men-setting target yang diinginkan. Dan tentu saja lebih baik dan pastinya kita menginginkan bahwa itu akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Dalam hal ini dinominalkan dalam bentuk uang. Ini adalah faktor dari OEE yang losses yang akan diidentifikasi dalam perhitungan OEE. Ini adalah sebuah rencana kontribusi TPM dalam bisnis untuk menyesuaikan target visi perusahaan. Di sini dicontohkan roll out more 9 million US potential saving. Itu akan di breakdown dengan kegiatan utama membuat master plan, complete loss tree, mengenalkan TPM ke area, menerapkan sistem improvement yang baru, mengintegrasi TPM, ISO 9000 dan ISRS, dan menerapkan reliability system improvement. Berikut adalah hubungan TPM dengan business opportunity. Berikut adalah beberapa faktor kritikal di mana yang berpengaruh untuk menyukseskan TPM ini. Yang pertama adalah sudah jelas bahwa manajemen harus memahami benar bagaimana cara melakukan TPM ini dan harus berkomitmen. Yang kedua adalah mengefektifkan apa fungsi dari TPM organisasi, yaitu menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Yang ketiga adalah mempersiapkan seorang TPM manager yang terlatih. Keempat, loss and waste reduction program dalam rangka membantu implementasi TPM di lapangan. Lebih baik juga jika disediakan atau difasilitasi seorang konsultan yang benar-benar memahami bagaimana TPM ini harus dijalankan. Selanjutnya, pilot activities harus terus dimonitor sehingga dalam penerapannya ke line yang lain itu lebih mudah. Policy deployment adalah bagaimana kita mendisiplinkan semua anggota untuk mengikuti aturan-aturan yang akan dibuat di dalam TPM. Dan tidak lupa harus men-sharing atau membagi kesuksesan yang sudah terjadi di salah satu line ataupun di semua line. Berikut adalah struktur keuangan profit and loss di normalnya sebuah perusahaan. Mengapa tadi disebutkan bahwa diperlukan komitmen dari manajemen? Karena pada dasarnya setiap aktivitas TPM bisa jadi membutuhkan yang namanya modal atau investment. Karena itu dibutuhkan komitmen bahwa setiap investment yang akan ditanamkan dalam aktivitas TPM ini akan menimbulkan atau akan membuat sebuah keuntungan yang jauh lebih besar daripada investment yang kita tanamkan. Tapi tentu saja bahwa semua aktivitas TPM harus dapat dipertanggungjawabkan, apalagi jika terdapat faktor yang membutuhkan sebuah
modal awal, sehingga perusahaan dapat dengan jelas mengetahui efektivitas aktivitas Anda di dalam TPM dalam bentuk uang.